Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dunia kesehatan ada yang disebut dengan gejala psikosomatik. Psikosomatik adalah kondisi fisik yang dipengaruhi oleh kondisi psikis. Kondisi psikis atau kejiwaan seseorang mempengaruhi kesehatan fisiknya. Jika jiwa tertekan, keadaan fisik juga akan tertekan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernahkah terfikir oleh kita kondisi psikologis manusia ketika menghadapi kiamat? Digambarkan kondisinya adalah sedahsyat-dahsyatnya peristiwa, sehingga menyebabkan seorang anak bisa beruban dan wanita hamil mengalami keguguran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, yaitu guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Pada ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 17. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga diri kamu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Tekanan psikologis yang kuat berupa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang sangat dalam, dan sebagainya. Tekanan psikologis tersebut menyebabkan perubahan fisiologis. Kiamat yang sangat dahsyat menekan jiwa, membuat stres, membuat perubahan fisik. Perubahan fisik yang dahsyat itu digambarkan dengan ibu-ibu keguguran, ibu-ibu lalai dari bayi yang mereka susui, juga anak-anak yang beruban karena takut. Kedahsyatan kiamat digambarkan dalam pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saat dikumpulkan di padang mahsyar manusia dalam keadaan telanjang, Aisyah heran dan berkata, "Mereka telanjang wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, sesungguhnya apa yang mereka hadapi di padang mahsyar lebih dahsyat daripada sekedar saling melihat." Ada sebuah peristiwa yang hampir mirip, yaitu tekanan psikologis yang dahsyat sehingga mempengaruhi kondisi fisik. Tetapi tentu dahsyatnya kiamat lebih besar daripada kengerian apapun di bumi ini. Dalam buku yang berjudul Anak Antara Kekuatan Gen dan Pendidikan yang diterbitkan tahun 2002, dikisahkan dalam semalam rambut seorang wanita Belgia berubah menjadi putih. Itu disebabkan pada malam sebelumnya dia divonis hukuman mati oleh pengadilan Jerman. Hanya dalam waktu semalam, rambut wanita itu berubah menjadi putih atau ubanan. Sumber lain mengisahkan, terjadi perubahan hormonal pada seorang wanita yang berada dalam sebuah barak perang. Ia berhenti haid selama beberapa waktu. Ketika dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman, haidnya kembali teratur seperti semula.
Ini menandakan tekanan psikologis seperti ketakutan dan kekurang amanan membuat fisiknya berubah. Satu lagi contoh bahwa kondisi psikologis akan mempengaruhi fisiologis. Seorang wanita menderita penyakit kulit yang sangat mengganggu ketika berada dalam kancah peperangan. Sakit kulit itu tiba-tiba hilang secara misterius ketika ia pindah ke tempat yang lebih aman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gejala psikosomatik belum dikenal pada zaman Al-Quran diturunkan di Mekah atau Madinah. Umat Islam waktu itu belum mengenal penelitian dan pengetahuan, kecuali sedikit yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Pun orang Arab waktu itu dikenal dengan kejahiliannya atau kebodohannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini dapat menambah keimanan kepada Allah, mempertebal kecintaan kita terhadap Al-Quran, meningkatkan motivasi untuk mempelajari, menghafal, dan mengamalkannya. Jika saat ini Anda memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi memiliki banyak kendala seperti usia yang sudah tidak muda lagi, sempitnya waktu, tidak ada pembimbing, dan lain sebagainya, Sobat Quran memiliki program bimbingan tahsin dan tahfidz online melalui media WhatsApp. Anda akan dibimbing langsung oleh Ustadz Slamet Setiawan. Hanya dengan membayar infak Rp200.000 per bulan, Anda akan difasilitasi untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Mudah-mudahan program ini cocok dan bermanfaat untuk Anda. Jika berminat, silakan hubungi WA 0852 67005252. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.